hari akhir. Orang Quraisy itu digambarkan, kata Al-Quranul Karim, "Idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun." Apabila kami ini dimatikan oleh Allah SWT dan kemudian menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita ini akan dibangkitkan? Bayangkan, ini gambaran dari mindset atau cara berpikirnya orang Arab saat itu. Tapi oleh Rasulullah dirubah sedemikian hebatnya sampai kesadaran hari kiamat itu menjadi besok itu hari kiamat. Insya Allah. Dari yang awalnya sama sekali tidak mempercayai hari kiamat, sampai kemudian punya pikiran bahwa besok itu hari kiamat. Sampai terkenal kata-kata di kalangan umat Islam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Beramallah kalian untuk duniamu seakan-akan kau hidup 100 tahun lagi, selama-lamanya maksudnya. Artinya, kita ini kalau hidup selama-lamanya kan tidak menghabiskan tenaga kita, besok masih ada istirahat, dan seterusnya. Orang kita menyatakan, oh ya gak ono meneh maneh. Tetapi kalau beribadah menarik, kata para ulama, ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan besok kalian mati. Nah, kesadaran mati sebagai esok hari itu adalah hari terakhir kita, itu menjadi sangat kuat kemudian. Nah, kita akan melihat bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ya, kita merubah persepsi kita bahkan tentang asalnya juga 3 huruf. Itu katanya Imam. Maka zalzala itu sebenarnya awalnya 3 huruf, yaitu dari kata zalla. Lamnya double jadi 3. Zalla artinya terpeleset. Ya. Jadi kalau ada kulit pisang ya dengan jalan kemudian kepleset, nah namanya zallat al-qadam. Ya. Kita kepleset dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian dipakai menjadi 4, bukan zalla tapi zalzala? Karena digunakan untuk fungsinya at-takror al-ma'ani, untuk menguatkan, untuk pengulangan makna yang di dalamnya mengandung makna penguatan. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang terulang 2 kali, maknanya juga pengulangan. Misalnya silsilah. Ya. Jadi gunung itu yang begini, terus gini lagi. Nah, namanya silsilah. Makanya terus juga dipakai untuk genealogi juga silsilah. Dari kakek, dari dekudek sewur ke mbah, terus ke kakek, ke bapak, ke nah, terus ngeten kan, ngeten namanya silsilah. Sama, sekarang zalzalah juga dimaknai demikian. Kenapa? Karena dia apa namanya, terpelesetnya bukan sekali, dia berkali-kali. Namanya zalzalah karena berarti ada repetisi di dalamnya. Zalzala maknanya adalah ada pengulangan keterpelesetan. Kalau makna yang pertama. Zalzala selain kepleset itu guncangan maknanya. Agak mirip dengan kata koroa, bunyi yang keras yang kemudian itu merupakan efek dari goncangan. Zalzala gerakannya sendiri. Hanya zalzala dalam bahasa Arab modern namanya earthquake atau apa jadi gempa. Tapi yang disebut gempa bumi itu atau earthquake itu kan boten sedoyo. Kemarin di Maroko ribuan orang meninggal dunia. Semoga mereka dijadikan ahli surga oleh Allah SWT. Kali-kali kita melihat gempa dan gempa karena memang kata Rasulullah salah satu ciri zaman akhir yang sudah mendekati yaumul kiamah adalah banyaknya gempa. Dan sekarang makin banyak gempa. Meskipun gempa itu sebenarnya ya kalau kita telusuri cara bumi untuk meremajakan kembali. Ya karena kita sudah merusaknya, bumi punya caranya sendiri untuk berubahnya, membuat equilibrium baru lagi. Kira-kira begitulah. Tetapi begini, gempa yang ada di Maroko itu lokasinya ya hanya di Maroko. Nah, gitu. Malang adem ayem mawon.
Kalau Malang yang gempa, Maroko ada mayem mawon. Sekarang kalau kita perhatikan, gempa itu paling banyak seberapa sih? Satu pulau, misalnya tsunami saja, yang kita lihat gempa paling besar kemarin itu, tidak semuanya, ya toh. Maldives sana, Maladewa sana terasa, Aceh kerasa, nggak tahu saya Malang Selatan dan seterusnya. Tapi lagi-lagi tidak semuanya terasa. Hatta satu pulau pun tidak, satu negara pun tidak. Nah, sekarang zalzala di sini ini menarik karena yang goncang itu bukan satu daerah, satu kota, satu wilayah tertentu, tapi the whole earth. Apa namanya? Seluruh bumi, al-ard. Karena jangan bayangkan, wong goncang Maroko mawon kita udah ngeri ngelihatnya. Ini yang goncang bukan hanya sebagian, seluruh buminya ini digoncangkan. Dan bukan sekali karena zalzala tadi. Ngeten. Ini kan sing dikatakan setitik yang mawon, sing niki anteng, ini anteng. Dan ini boten seluruhnya. Itu maksudnya. Oke. Mari kita lihat caranya Allah SWT menggambarkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, sekali lagi, idza itu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, belum kejadian, tapi diceritakan oleh Allah SWT agar kita mendapatkan pengetahuan dan hikmah, agar kita bisa ngambil ibrohnya di dalamnya. Karena itu diawali dengan kata idza. Artinya ya ketika, ya ingatlah kata Allah SWT, ketika zulzilat. Kalimatnya lihat. Kalimatnya dibikin nomor satu dulu kita lihat ya. Kalimatnya bentuknya pasif. Bentuknya nopo pasif itu. Majhul, bentuknya kata kalimat pasif. Kalimat pasif itu mboten wonten subjeke. Saya menanak, saya makan roti. Wonten subjeke, wonten saya. Saya yang makan. Saya makan roti. Tapi kalau roti dimakan, sayanya mboten wonten. Gitu. Nah, salah satu fungsi kalimat pasif itu ngeten. Kalau saya mau mementingkan saya, pelaku, maka saya menggunakan aktif. Saya yang makan roti. Saya makan roti. Tadi tekanannya pada sayanya. Itu, saya makan roti. Tapi kalau roti dimakan, tekanannya adalah pada perbuatan itu sendiri. Tidak penting siapa yang melakukan. Roti dimakan. Yang jadi konsentrasi kita adalah roti ini harus dimakan. Boso sing mangan, go garangan, boso apa ndak penting. Yang penting roti wis dimakan, gitu. Tapi kalau saya makan roti, tekanannya pada saya. Kenapa Allah kok tidak menyatakan ketika Allah mengguncangkan bumi? Kan gitu, Allah mengguncangkan bumi. Ini kalimatnya betul-betul, bumi diguncangkan. Kenapa Allahnya kok tidak disebut? Nomor satu bukan berarti Allah tidak penting, nomor satunya. Jadi itu salah satu fungsi yang kedua. Kita ini harus fokus pada pekerjaannya. Jangan fokus sama yang membuat. Seperti tadi, roti dimakan, nomor satu. Kalimat pasif yang kedua itu fungsinya adalah untuk menganggap bahwa ini adalah hal yang remeh-temeh. Seakan-akan, sopo ae iso mangan roti. Kayak tadi, roti dimakan. Sopo? Wis sopo lah jenenge menungso kabeh mangan roti. Jadi Allah itu salah satu keunikan dalam Al-Quran. Kalau Allah menggunakan kalimat pasif, itu untuk menunjukkan perbuatan ini remeh-temeh bagi Allah. Kita ini kalau mikir goncangkan bumi, itu hal yang sangat hebat atau hal yang sangat remeh-temeh. Bumi loh ini digoncangkan. Kan gini kalimatnya. Tapi zulzilat al-ard. Allahnya ada disebut karena satu, fokus kita harus kepada perbuatan itu, yaitu kehancuran bumi. Yang kedua, kita bukan semakin tidak mengagumi Allah, malah melalui kalimat pasif, kita semakin mengagumi Allah karena kehancuran bumi ini
digoncangkan bumi ini bukan sesuatu yang hebat bagi Allah, tapi sesuatu yang remeh-temeh. Kita yang menganggap sesuatu yang besar. Tapi bagi Allah itu hal yang sangat remeh-temeh. Masya Allah, itu kalimat yang dipakai dengan zulzilah. Oke, yang pertama. Yang kedua, selain menggunakan pasif, lagi-lagi bentuknya adalah menggunakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu nggak ada, kecuali dalam bahasa Arab. Misalnya kayak gini, saya memukul, Yahya memukul Ahmad dengan pukulan. Ini maksudnya bukan dengan ya. Yahya memukul Ahmad pukulan. Nggak usah dengan. Yahya memukul Ahmad pukulan. Nah, ada dalam bahasa Indonesia. Nah gitu. Nggak masuk. Dorobtu, misalnya ya. Dorobtu Ahmad gorban dalam bahasa Arab. Aku memukul Ahmad pukulan. Tapi apa itu? Nah, tentu. Memang tidak ada dalam bahasa yang lain, kecuali bahasa Arab. Namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu jika adverb-nya, waduh, no adverb nih. Saya mau menyederhanakan. Jika kata keterangan kata kerjanya niku itu diambil dari kata kerja itu sendiri. Ngaten. Kan sami toh, doroba, dorban. Memukul, pukulan. Nah, sami. Nah, orang Arab menyatakan gitu itu sebenarnya maknanya sungguh-sungguh. Ngaten. Itu salah satu cara takkid, tapi orang Arab ngomongnya begitu. Aku tak pukul awakmu, pukul temenan loh kamu tak pukul. Pocok kan loh. Dorob tu Ahmad dorban. Ngoten. Jangan diartikan Yahya memukul Ahmad pukulan. Nggak paham orang. Yahya sungguh-sungguh memukul Ahmad atau Yahya memukul Ahmad dengan sangat. Ngoten maksudnya. Itu uniknya bahasa Arab, namanya maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Nah, ini juga maf'ul mutlak. Idza zulzilatil ardu, nah ini yang menarik lagi. Mestinya zilzalan, gitu aja. Enggak ada maf'ul mutlak itu digandeng sama dhamir. Itu yang menarik. Yang seneng bahasa mesti seneng nih. Mesti yang ngeten. Idza zulzilatil ardu zilzalan. Seperti tadi, darabtu Yahya dorban. Ngeten. Ini zilzalaha. Ada hanya. Hanya dikembalikan kemana? Ke bumi. Karena bumi itu perempuan. Kalau laki-laki, Pak Mi. Nah, itu Pak. Maka bumi. Lah gitu. Mangan nih bupati nggih kedah perempuan. Salah lho bupati laki-laki ini. Nah, jadi kenapa kok dikasih nopo namine kata ganti H tadi? Saya terjemahkan literal ya. Digoncangkan bumi goncangannya. Kenapa dikasihnya? Agar kita jangan berpikir seperti gempa bumi di dunia saat ini. Karena kalau ada gempa bumi di dunia yang terjadi hanyalah satu lokasi, satu lokasi, satu lokasi. Enggak. Ini semua bumi itu. Maksud. Karena itu zilzalaha, goncangan seluruh bumi. Nah, itulah keindahan Quran. Orang yang seneng bahasa mesti geleng-geleng cara Quran itu membuat bahasa nih. Karena tidak seperti orang Arab, memang di atas para penyair Arab. Karena satu kata tapi sudah mampu menjelaskan detailnya. Kalau kita nulis itu satu paragraf nih, bumi saat itu digoncangkan ke seluruh sisinya, tidak ada wadah dua lah gitu. Quran buatan cuman idza zulzilatil ardu zilzalah. Allah. Coba sudah dimulai dari idza, ini peristiwanya bakal terjadi. Memang belum sekarang, tapi pasti nanti terjadi. Begitu terjadi, seluruh bagian dari sisi dunia ini, tidak ada satu daerah pun akan digoncangkan. Dan goncangannya berkali-kali, karena zulzilat tadi. Dan seterusnya. Dan goncangannya amat sangat dahsyat. Lihat, kalimat yang sangat panjang itu, sebenarnya bukan tafsir saya, tapi hanya menerjemahkan secara literal ayat ini. Makanya, susah memang bahasa nopo Quran itu, makanya kata Pak Gures, Quran itu tidak bisa diterjemahkan, terus Pak Gures Syihab. Kenapa? Ya karena itu tadi, ada banyak hal yang kemudian hilang saat kita terjemahkan.
karena keindahan kata-katanya nih. Makanya jangan dikira, tapi kita harus bersyukur kepada para penerjemah Al-Quran itu, timnya di Kemenak sana itu, termasuk Pak Guras sendiri. Bayangin, Pak Guras itu tim penerjemah, tapi Pak Guras sendiri yang menyatakan Quran itu sebenarnya tidak bisa diterjemah. Terus kenapa? Karena meskipun sudah ada terjemah, selalu kita tidak akan merasa puas. Karena ini belum kena sebenarnya gitu. Makanya wonten tafsir, wonten karena terjemah tidak cukup. Terjemah tidak cukup. Sama lah, jenengan terjemahkan aku tresno awakmu, aku kangen awakmu, aku nopo lah kedanan karo awakmu. Lah beto semuanya itu kalimatnya. Susah sekali kita terjemahkan. Oke, kita lihat sekarang yang pertama, apa yang dimaksud dengan zulzilat? Ai hurrikat min asliha. Digerakkan dari bottomnya, dari akarnya. Jadi kalau kita goncangan ibaratnya bumi itu sampai ke seluruh bagian maksudnya. Kata Imam Qurtubi itu hurrika di asliha. Kalau kita goncangin pohon, gampangannya, itu kan kalau depannya saja akarnya tidak ikut berguncang. Kalau guncangan itu sampai ke akar-akarnya, itu artinya keseluruhannya yang berguncang. Nah, itu maksudnya hurrikat di asliha. Itu maknanya zulzilat, ya, zulzilat. كذا روى إكرمة بن عباس وكان يقول في النفخة الأولى زلزالها يزلزلها وقاله مجاهد لقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ثم تزلزل ثانية فتخرج موتها وهي الأثقال. Kata pendapat yang kedua, Ikrimah Ibnu Abbas tadi, kejadian zulzilatil ardu itu adalah ketika terjadi peniupan sangkakala yang pertama. Jadi begitu tiupan, ada dua pendapat ya. Ada yang menyatakan 3 kali tiupan, ada yang menyatakan 2 kali tiupan. Kalau yang 3 kali tiupan, tiupan pertama pingsan, tiupan kedua hancur, tiupan ketiga kebangkitan. Kalau yang maknai 2, tiupan pertama kehancuran, tiupan kedua kebangkitan. Saya tidak tahu kenapa Quran kok menggunakan tiupan ya. Wa idza nufikha fis-sur, ketika apa namanya trompet itu kemudian ditiup dan hancur semuanya. Tapi kalau jenengan nanti pulang jenengan googling mawon, misalnya bentuk alam semesta, itu banyak bentuknya ujungnya kecil, terus lah membesarnya kayak trompet. Jadi kan karena awalnya dari satu titik, namanya Big Bang niku mau, kan terus expandingnya meledak peng, terus meluasnya kayak kita nyebul pelembungan, kan kemudian bergerak ke segala arah berkembangnya. Nah, bumi yang mengembang niku namanya expanding universe namanya, atau alam semesta yang mengembangnya. Nah, memang bentuknya seperti tiupan, seperti nopo namine, seperti trompet itu dalam bahasa agama. Kenapa Ustadz kok tidak disebut seperti istilah sekarang, expanding universe? Lah, saya masih ngerti. Lah, tentu harus menggunakan kosakata yang bisa difahami saat itu. Ya. Gampangannya wa nufikha fis-sur. Wallahu a'lam. Apa yo iku? Saya tidak pernah tahu. Tapi kata Al-Quran nanti hancurnya itu juga begitu. Ditiup langsung, weng, hancur semuanya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya. Sampai kapan wallahu a'lam. Ada yang menyatakan memang nanti kiamat itu seperti macam-macam lah, itu semua analisa kita tidak pernah tahu ya. Tapi kalau kata ilmuwan macam-macam madhabnya memang ada yang menyatakan seperti balon yang kehabisan angin, yang habis ditiup gini, expand terus, nanti pada titik tertentu dia akan mengkerut seperti crunch gitu, yang net meledak hancur, macam-macam. Ada yang dari matahari yang terlampau panas, macam-macam lah teori-teorinya para fisikawan itu untuk membayangkan. Bahkan ada yang menyatakan boten. Jadi, ya ini yang sekarang lagi juga booming, namanya meta universe atau parallel universe. Jadi, dunia ini meledak, beng, pada titik tertentu, nanti dia nyut lagi,
meledak lagi, muncul lagi. Jadi dari sono itu sudah wonten alam semesta itu. Dan muncul alam semesta lagi. Kados dengan melebung-pelembungan itu, blung, metu lagi, blung, metu lagi, blung. Nah, itu meskipun masih pada dataran teori, tapi fisikawan sekarang itu sudah meyakini ada dunia yang lain lagi, universe yang lain lagi, sebagaimana dan seterusnya. Wah, wonten paralel universe, wonten sing multi universe, macam-macam sekarang nih. Lah niku sains, boten kula khayal, pancene bahkan wonten pelajaran ini nek teng pasca sarjana jurusan fisika wonten pelajaran ini. Masya Allah ya. Bab paralel universe, bab wonten-wonten nih. Orang sudah berpikir ke sana. Wallahu a'lam. Tapi lagi-lagi Quran menyatakan ada masanya. Dan ilmuwan juga menyatakan wonten masane ternyata kehancuran alam semesta ini. Oke, jadi tiupan yang pertama itu ketika Al-Quran menyatakan yauma tarjufur rojifah. Rojifah niku tiupan pertama ketika menghancurkan semuanya. Tajba'uhar rodifah. Rodifah adalah tiupan kedua yang akan membangkitkan. Jadi zulzilatil ard itu di ayat yang lain di surat An-Nazi'at adalah rodifah itu sendiri. Ketika bumi digoncangkan. Zikrul masdar litakid tadi ya, menggunakan zilzal itu. Zilzalan itu fungsinya untuk penguatan. Summa udifa ilal ard, kemudian diidofahkan kepada kata bumi, kakaulika dan seterusnya tadi ya. Nggak usah, itu sudah. Itu yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini start pertama saja ketika menjelaskan yaumul kiamah sudah goncangan bumi. Kita ini takut ya, nopo male yang punya rumah tingkat, ono goncangan wedi, kadang turu mermelek, iki logur mati ya Pak Ila gitu. Masya Allah, kalau kita pikirkan betapa tidak amannya kita ini, kalau kita pikirkan. Ya, oke. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, sekarang kalimatnya aktif. Wa akhrajat, dan mengeluarkan. Al-ardu, bumi. Nah, bumi itu seperti makhluk hidup kalau di sini. Karena dia melakukan aktivitas. Ya, akhrajat, mengeluarkan. Karena memang gambaran Quran itu semua makhluknya Allah itu hidup. Nggak ada benda mati itu. Wahatab batu aja hidup. Nah, orang dulu menyatakan itu makhluk mati. Sekarang, kata ilmuwan hari ini, itu sudah beda lagi cara berpikirnya makhluk hidup, makhluk mati. Dulu itu kita menganggap mati itu karena tidak bergerak. Karena tidak bergerak, mati. Batu di Mekah itu kalau ketemu Nabi Muhammad, dia uluk salam. Masuk jadian betul percaya, hadis sahih niku. Assalamualaikum. Dan kata Rasulullah, aku masih tahu mana batu yang uluk salam kepada saya. Ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa itu, dulu orang Bani Israel itu kalau mandi di kali, bugil. Mandinya di kali. Nabi Musa itu tidak pernah mandi di bugil. Dia selalu menggunakan pasetan. Nah, orang-orang pada curiga. Ojo-ojo Musa itu panun. Ojo-ojo Musa itu macam-macam lah. Kata-kata yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Somehow Nabi Musa mandi, bajunya dicopot, lagi masuk mandi nih. Nah, batunya terus berjalan. Ya, terkenal cerita ini tentang tafsir. Nah, terus berjalan, akhirnya Nabi Musa mengejar batunya itu yang membawa batu yang membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian orang-orang melihat semuanya, tubuh six pack-nya Nabi Musa alaihissalam. Ya sampai wow. Sampai kemudian hilanglah aibnya pada saat itu. Ya, itu yang nanti Al-Quran menyatakan wala takunu kalladzina adzau Musa. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Itu kepada umatnya Rasulullah pada saat itu ya, orang-orang munafik terutama diperingatkan jangan kamu nyakitin sebagaimana dulu umatnya Nabi Musa menyakitin Rasulullah SAW. Nah, kalau ditafsir bagaimana menyakitinnya umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, nih ngilok-ngilok no. Iku paling itu dan seterusnya kata-katanya ya. Oke.
Apa mau kok Nabi Musa? Sope gula pun waqalat wa akhrajatil ardu. Dan bumi mengeluarkan. Asqalaha, asqal jamak dari kata sakl. Saklun itu berat. Ya. Ada himlun atau haml, ya, itu berat yang mampu ditanggung. Macam-macam berat. Ada wizrun, ada hamlun, ada sakal, macam-macam. Semuanya ini berat. Kalau berat yang paling berat sekali namanya wizrun. Itu yang kalau diletakkan punggung muni krek. Nah, itu namanya wizrun. Wa wada'na anka wizrak. Nah, tapi kalau himlun itu dari kata hamala, itu beban yang orang mampu menanggungnya, tidak berat. Makanya orang yang sedang membawa beban itu disebut dengan hamil. Wonten hamil kaboten aku, wonten. Jadi meskipun abot tapi semua bisa menanggungnya. Wonten hamil, wonten kiat menanggung nih, wonten. Ya, karena itu disebut hamil dan seterusnya. Kalau yang membawa beban yang berat bahasa Arabnya azar. Wonten hamil tapi azar. Wonten kurang azar. Azar itu yang diduga adalah paman atau bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebut Azar? Karena beliau bawa batu yang besar, dibawa dari gunung ke rumahnya untuk dipahat jadi Tuhan-Tuhan itu, jadi patung-patung. Karena tuh kerjaannya membawa itu, Quran menyebut sebagai Azar gitu. Dari kata wizrun. Nah, itu kenapa disebut dengan Azar. Yeah. Nah, sakol itu bisa juga dimaknai orang yang hamil. Orang Arab juga kadang menyebut sakol itu juga beban orang yang hamil. Nah, sekarang bayangin, jadi Quran meminta kita ini berimajinasi, bumi ini seperti perempuan yang sedang hamil. Saulan, sik kuat, rongulan, ndak kuat, sangangulan, mulai loro kabeh. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, hafal kalau anak 5, lah gitu. Pembukaan 5, wah, dan seterusnya. Ya, anak saya yang pertama, istri saya namanya orang baru mau melahirkan, kata mbak-mbak saya, gak apa-apa dek, gak loro dek, katanya. Saya nemenin, cuman berdua, iya kan berdua. Wah, mulai pembukaan itu, ini dua apa namanya ini sih, kancing nih jebol sedaya. Kata istri saya, kata siapa ndak sakit kan? Masya Allah, saya masih ingat itu kalau Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Lah, apa namanya? Ini ada saatnya. Jadi kalau kita mikirkan begitu, sebagaimana seorang ibu yang punya due time-nya untuk melahirkan 9 bulan sekian, semua punya gitu. Unta 10 tahun, 10 tahun, 10 bulan. 10 bulan itu sudah mau melahirkan dia. Makanya Quran menyatakan wa idzal isyaru uttilat. Ketika unta berusia 10 bulan kandungannya, tapi dibiarkan. Padahal unta meteng regane larang. Soalnya unta meteng kan mau melahirkan unta lagi. Wah, itu mestinya dia manewan yang mau ngarap. Tapi nanti hari kiamat, buah meteng kon dibiarin. Masya Allah. Ya. Jangankan unta. Wong yang kita meteng mawon brojol. Nggih. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhalu kullu dhati hamlin hamlaha. Masya Allah. Wong sing meteng brojol. Wong sing nyusoni ndak boten ditinggal, boten nyuseni. Lepas wataronna sesukara dan kamu melihat manusia itu dalam keadaan kebingungan. Kok cepet deh ya Isya ya? Aduh, targetnya nyelesai di masih 2 ayat. Dan rumian apa dilanjutkan terus mawon. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi gambarannya itu kita disuruh mengimajinasikan bumi kita itu seperti perempuan. Wonten waktu nih. Nanti dia akan meledakkan semuanya. Berarti
Nunggu siapa? Nunggu ketentuan Allah. Seperti seorang ibu yang nggak tahu nanti 9 bulan, tapi dia sudah tanda-tandanya 9 bulan nih. Ya, ketuban air ketuban sampun pecah, wis tambahin tanda-tandanya nih. Wis makin dan seterusnya. Sama seperti bumi. Jadi hakikatnya bumi itu diciptakan untuk apa? Untuk babaran tadi, untuk meledakkan dirinya. Jadi jangan berpikir bahwa dunia ini akan selama-lamanya, boten. Karena memang dia diciptakan oleh Allah SWT, nanti dia akan mengeluarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, nopo yang dimaksud dengan asqal nih? Yang pertama, asqal adalah semua yang ada di bawah bumi ini, yaitu satu, orang mati. Semua mayat-mayat itu menjadi bebannya bumi. Kaboten bumi itu. Karena banyak mengandung mulai zaman Nabi Adam nanti sampai dekat yaumul kiamat, lebih pirang miliar menungso nih. Kaboten bumi itu nanti begitu diledakkan itu yang dikeluarkan semuanya. Nomor satu. Ini idza kana al-mayyit fi batnil ardh wa thiqlun laha. Apabila orang mati itu ada di dalam perut bumi, maka dia menjadi beban buat bumi. Wa idza kana fawqaha fa huwa thiqlun 'alaiha. Kalau dia ada di atasnya, maka dia juga jadi beban yang ada di atasnya bumi. Yang kedua, athqalaha ini yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan, baik yang hidup di atasnya atau yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Quran menggunakan jin sama manusia itu menggunakan sebagai dua beban. Ya, misalnya wonten surat Ar-Rahman, keduanya disebut dengan ats-tsaqalan. Ya, ats-tsaqalan, dua beban, yaitu kaum jin dan manusia. Ar-Rahman itu kan untuk jin dan manusia kan, karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua terus itu. Wahai kamu berdua jin dan manusia kan itu. Ayyuhats tsaqalan, wahai dua beban. Maksudnya jin dan manusia yang membebani bumi ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah jin sama ban. Atau yang ketiga, maknanya ada banyak nih. Terus wong Arab, kanatil Arab taqul idza kana ar-rajulu saffakan lid-dima kana thiqalan ala dhahril ard. Falamma mata hattatil ardu an dhahriha thiqalaha. Kalau wonten wong tukang pembunuh, wong kurang ajar niku, begitu dia mati, kata orang-orang Arab itu, maka dia akan menjadi bebannya bumi. Ya, jadi waktu dia tidak mati, dia menjadi beban di punggung bumi. Waktu dia masuk ke dalamnya, dia menjadi bebannya bumi. Karena kakean dosone ini. Karena kakean dosone. Bahkan ada banyak kita mendapati hadis-hadis itu yang sebenarnya bumi itu hendak menarik orang yang berbuat maksiat di dalamnya, di atasnya. Tapi karena Allah memerintahkan bumi itu dijadikan tempat yang menghampar, di mana manusia bisa menjalankan aktivitasnya secara baik, bumi taat sama Allah SWT. Sebenarnya sebagai makhluk bumi kurang ajar, kon. Kamu berbuat maksiat di atasku, padahal aku ini ciptaan Allah. Aku itu diciptakan hanya untuk mentaati Allah. Masih ingat waktu saya cerita Mahmud, apa namanya, makhluk sing gede, gajah. Gajahnya Mahmud itu yang tidak mau menyerang Ka'bah, lah ngoten toh. Ya, karena dia mau membalik. Sama, bumi juga begitu sebenarnya. Dia mau menarik orang yang ada di bawah, di atasnya, kalau berbuat maksiat. Tetapi Allah tidak membolehkan. Kenapa? Karena tugasmu adalah menjadi berkhidmah kepada manusia. Allah, ini saking sayangnya Allah kepada kita. Orang Arab menyebut kalau ada orang ahli maksiat di atas bumi, kata orang, dia bebannya bumi. Kalau dia mati, dia juga bebannya bumi dan seterusnya. Yang keempat, maknanya kunuzuha. Semua miningnya, semua simpanan yang ada di harta perbendaraan yang ada di bumi ini. Nikelnya, emasnya, peraknya, tembaganya, batu baranya, semuanya itu kunuzuha. Jadi yang miningnya itu semuanya nanti dikeluarin semuanya. Wol, ya nopo terus. Masya Allah. Ya. Ada yang terakhir seingat saya adalah yaitu
kenapa kok beban? Karena dosa-dosa dari orang yang berada di dalamnya itu, karena dia membawa beban-beban dosa yang itu terasa berat bagi bumi, yang nanti bumi itu kepingin lepas darinya. Ya. Ibarat kita ini makanan, wonten sing rawon, tapi wonten sing mambu, wonten sing kan tidak suka loh dengan yang tidak enak-enak itu. Nah itu mau dikeluarkan semuanya. Itu yang disebut dengan athqalaha. Athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Wa qala dan berkata al-insan, manusia, ma laha. Ma laha itu pertanyaan karena shocking. Waget, shocking karena kita tidak menyangka, terus shock. Ono apa iki? Ono apa iki? Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah mengekspektasi, ya boten pertanyaannya bukan malaha, ya. Malaha itu kalau sekarang mungkin diartikan ya kata ada apa ini dengan bumi ini, ada apa ini? Karena itu para ulama nanti berbeda-beda pendapatnya. Ada yang menyatakan pendapatnya ini semua manusia berkata. Al-insan di sini dimaknai seluruh manusia, mau mukmin mau kafir. Semuanya saking ngerinya peristiwanya, semuanya bertanya-tanya ada apa dengan bumi ini, ada apa ini. Karena goncangannya begitu dahsyatnya. Apalagi peristiwa itu tidak ada duanya. Karena itu dinamakan zalzalah, nggak ada duanya. Kalau kita mendapati sesuatu yang hanya terjadi sekali itu saja, maka pantas semua orang akan kebingungan dan bertanya-tanya. Pendapat yang kedua, boten. Pendapat yang kedua menyatakan ini hanya khusus untuk orang kafir. Sementara orang yang beriman, dia tidak akan bertanya malah. Kenapa? Karena orang beriman sudah tahu. Sebagaimana wonten surat Yasin niku. Ya, nanti orang yang tidak beriman baru dia bingung. Tapi bagi orang yang beriman enggak begitu. Mimmar qadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Begitu dia di hari kiamat terus dibangkitkan dari mimmar qadina, rekut itu tidur tapi mboten nyaman. Tidur sebentar tapi kayak take nap, napping tapi mboten pati eco. Tidur sebentar, hasil loro kabeh niku. Lah niku namine nanti urip di donya kados ngoten. Nah, ada yang menyatakan gini ya. Saya jelasin dulu. Menawi boten kelintu kula, Hizbut Tahrir itu salah satu kelompok Islam yang tidak mengakui adanya azab kubur. Dalilnya adalah karena Quran menganggap di kubur itu seperti orang tidur. Nah, ngoten. Dalilnya adalah memba'asana mim marqadina. Ya, orang niku nanti orang mukmin itu begitu dibangkitkan dari alam kuburnya, dia akan berkata, "Mamba'atsana, siapa yang membangkitkan kami mim marqadina dari marqad kami ini, dari tidur yang sebentar kami ini yang enggak enak itu." Jadi tidur itu macam-macam ya. Nah, tadi kalau tidur kita itu enggak nyaman, gelusa, gelusu, loro kabeh ngalan, nyiri, kan gitu loh. Atus lek saya lagi batuk, enggak enak belas. 2 hari yang lalu ndak iso turu. Ini watuk, rono watuk. Aduh, ini namanya marqadina. Mim marqadina. Nah, kata beberapa ulama Hizbut Tahrir enggak ada. Apalagi khobarnya cuma khobar wahid. Ngoten, proses Hizbut Tahrir. Ini salah nomor 1 begini. Mimpi niku kula gada rencang teng Azhar niku lucu lek cerita ayat nih kata dia. Kalau sampean mimpi dikejar nenek-nenek tua bawa golok, kata dia. Meskipun nenek-nenek tua, tapi bawa golok, ya takut. Jenengan itu kalau tidur, terus mimpi, ada seorang, saya rubah ceritanya, ada orang datang ke seorang mursyid, tanya, ya Syekh, saya kepingin bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi. Amalan apa yang harus saya lakukan, Syekh? Kata sang mursyid, kamu makan ikan asin nanti malam ini, nggak pakai minum. Ya, yang banyak makan ikan asin, terus nggak pakai minum, tidur. Siap Syekh, sami nawatok nah. Makan ikan asin dia. Makan pakai ikan asin banyak, nggak minum, tidur. Nah, sepanjang malam itu dia mimpi air laut, hujan, sungai.
Pagi dia kecewa, datang ke masjid. Ya Syekh, kamu menipu saya. Katanya itu cara untuk mengatakan. Kamu mimpi apa? Saya mimpi air, mimpi danau, mimpi gini-gini. Kata dia. Kenapa kamu mimpi semuanya? Karena kamu haus. Karena garam itu membuat tenggorokanmu kering dan kamu haus. Kalau kamu ingin ketemu Nabi, buat dirimu sehaus tenggorokanmu itu kepada Rasulullah SAW. Katanya sang mursyid itu. Oh, ndak duwe kerinduan, ndak punya kangen sama Nabi, jaluk mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ketemu perkara pira. Ya. Buatlah, kalau kamu pingin mimpi air, makan ikan asin dan seterusnya. Kamu pingin ketemu Rasulullah, kata sang syekh itu begitu, ya. Nah, yang menarik, para ulama itu menyatakan kita ini kalau dalam alam kubur itu yang hadir cuma roh kita, jasad kita hancur. Waktu di dunia jasad sama roh. Nanti saat kita dibangkitkan, roh sama jasad ngumpul lagi. Pertanyaan saya, nopo waktu di alam roh niku kita kalau kita di alam roh niku apa kita tidak merasakan siksa atau penderitaan? Katakanlah tidak ada azab secara fisik ini. Jadi dengan film dikejar-kejar anjing, selama 1 jam, kesel nopo boten? Keringetan teng mriki ini. Dia ngeten-ngeten kali turu itu. Waduh, soro. Dan capek. Bayangkan kalau jenengan mimpi ngoten 100 tahun dikejar anjing terus 100 tahun. Niku baru dikejar anjing. Nopo malih kalau diseksa sama malaikat, meskipun di alam ruhani. Dan yang menarik, apa yang kita alami di alam ruhani, wonten efeknya di alam jasmani. Wong mimpi rawan tuh ngeten-ngeten. Kali tilemu ngeten-ngeten. Nopo malih bapak-bapak mimpi basah ketemu Angelina Jolie, koyo temenan nih kok. Wes malam pertama, sak mari ini loh, basah terus coba bayangkan. Padahal cuma di alam mimpi. Itu yang dimaksud dengan nopo namine itu salah satu logikanya. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali Fir'aun itu kata Allah SWT itu tiap pagi dan sore menurut Al-Quran dihadapkan ke hadapannya nopo neraka. Wah itu siksanya, bayangkan ditinggalakan rokok, itu siksone mboten karu-karuan. Itu pagi sore. Itu diberikan kepada Fir'aun dan seterusnya. Wonten, azab kubur apalagi terlampau banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah meredakan azab kubur. Nah, kenapa kok disebut marqadina? Kenapa kok disebut tidur? Para ulama menerjemahkan ngeten salah satu maknanya. Meskipun azab di alam kubur itu mboten eco, mungkin ada siksanya dan seterusnya. Tapi begitu kita melihat yaumul kiamah, kita membandingkan dengan apa yang terjadi di yaumul kiamah, niku mboten ono apa-apane teng jero kubur niku. Ibaratnya jero kubur iku sik koyok turu meskipun ndak enak. Sama kata Sayyidina Ali, hidup di dunia ini ya, itu mboten apa-apane dibanding akhirat. Lah ngoten to. Ya, nah, kita ini kalau mau bandingin, misalnya kados, ngeten lah. Susahnya dulu kita kuliah, capek, segala macam. Tapi begitu lulus untuk kerjaan enak, terasa apa susahnya dulu itu? Kono apa-apa dibanding sekarang nih. Apalagi kalau kita dapat penderitaan yang lebih hebat lagi. Kalau nanti kena COVID itu sampai loro capopo ini ki yo. Ya. Sampai nggak iso gerak, nopo-nopo, nopo loro koyok gini dan seterusnya. Jadi kalau dibandingkan pilek ya adalah pilek itu apa napa-napa nih lah ngoten toh. Jadi kita bandingin. Nah, Quran itu ngasih perbandingan niku dari marqadina dibandingkan dengan yaumul kiamah. Maksudnya ngoten. Karena itu pendapat yang kedua terakhir nih, ini dikatakan bukan dari kalangan orang mukmin yang bertanya, tapi dari kalangan orang kafir, yaitu salah satunya Al-Aswad bin Abdul Asad yang bertanya kepada Nabi tentang itu semuanya ya. Dan nanti orang-orang kafir itu dibangkitkan, dia shock karena itu dia bertanya malah, sedangkan orang mukmin akan bertanya ketika dibangkitkan memba'atsil marqadina, dia menyatakan apa? Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang Allah janjikan dan dibenarkan oleh Rasulnya. Dia tahu iki dina kiamat iki sing biyen kene diajar di Al-Firdaus itu digoncangno lah iki. Kita ndak shocking bertanya malah, mboten ngoten.
Kita akan bangkit dengan bertanya, hal wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Langsung ngomong gitu nanti bibir kita nih. Kalau kita orang kafir ngomongnya begitu puar, manaha, manaha, manaha. Orang beriman dibangkitkan dari kuburan, dia berkata, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Niku masih 3 ayat ya, ngapunten. Saya kira selesai. Sing salah mboten kula jame sing kecepeten. Padahal dereng kiamat niki ya Allah. Niku mawon mugi-mugi wonten manfaatipun dan semoga kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa mengingat hari akhir, bukan untuk membuat kita ini mboten aktif hidup, tapi semakin semangat hidup untuk menabung amal soleh untuk persiapan kita kelak di yaumul qiyamah. Minallahumma amin. Demikian semoga ada manfaatnya dan Allah ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.